Nama lengkapnya Hartono. Tapi warga kampung lebih sering memanggilnya Pak Harto. Sehari-hari, ia adalah seorang tukang sate keliling yang sederhana. Dengan gerobak tua dan bara kecil di tungku arang, ia menyusuri gang-gang desa setiap sore hingga malam. Hari itu, langit mendung sejak siang. Hujan sempat mengguyur sebentar, membuat jalanan tanah becek dan lengket. Tapi meski cuaca tak menentu, Pak Harto tetap mendorong gerobaknya keluar rumah. Ia tak bisa menunggu besok. Uang hasil jualan hari ini akan ia pakai untuk bayar utang listrik. Sore menjelang malam, dagangannya masih tersisa banyak. Pelanggan langganannya di kampung sebelah mendadak tak keluar rumah. Suasana desa terasa aneh, sunyi. Ia pun memutuskan untuk tidak melewati jalan utama, tapi mencoba rute baru, jalan pintas yang melewati pinggiran hutan. Kata orang, jalannya lebih cepat dan bisa tembus ke pasar malam. Meski beberapa warga menyarankan untuk tidak lewat sana, Pak Harto tetap nekat. Cuma pinggiran hutan, belum gelap-gelap amat juga, pikirnya. Namun, saat ia mulai mendorong gerobak melewati jalan setapak yang menyempit itu, suasana mulai berubah. Pepohonan rimbun menghalangi sinar senja. Udara jadi dingin. Angin membawa aroma lembab yang asing. Daun-daun berguguran tanpa angin. Langkahnya terasa berat. Dan entah sejak kapan bunyi jangkrik menghilang. Gerobak berderit pelan di jalan tanah yang makin sempit. Di kanan dan kiri, pepohonan makin rapat, seolah menutup jalan pulang. Pak Harto mulai merasa cemas, tapi ia terus melangkah. Baginya selama belum benar-benar gelap, ia masih bisa keluar dari sini. Namun saat ia mendorong gerobak melewati sebuah tikungan tajam, seberkas cahaya putih terlihat bersinar samar dari balik pepohonan. lampu senter orang. Pikirnya dengan harapan ada warga sekitar. Tapi begitu ia dekati, cahaya itu ternyata berasal dari sebuah pohon besar yang tumbuh sendirian di tengah tanah lapang. Di batang pohon itu ada bekas-bekas tali yang menggantung. Di bawahnya ada tumpukan bunga-bunga kering dan beberapa sesajen tua yang sudah berlumut. Pak Harto bergidik, tapi sebelum sempat ia balik badan, sesuatu melintas cepat di belakangnya. Suara tertawa pelan menyusul. Pak Harto membeku. Ia memutar kepalanya perlahan dan melihat seorang wanita berambut panjang, mengenakan gaun putih kotor, sedang duduk di atas gerobaknya. Mukanya tertutup rambut, tubuhnya menunduk, tapi ia jelas tertawa. Pak Harto mundur perlahan, tapi baru satu langkah, wanita itu menoleh. Matanya hitam seluruhnya, senyumnya lebar, bibirnya sobek. Sate, sate, aku mau sate. Tubuh Pak Harto gemetar. Ia jatuh terduduk. Gerobaknya bergerak sendiri,
Roda-roda berputar ke arah pohon besar tadi. Wanita itu menghilang di balik kabut, tapi tawa lirihnya tetap terdengar. Pak Harto bangkit dengan susah payah. Lututnya lemas, keringat dingin membasahi punggung. Ia menatap ke arah pohon besar, tapi gerobaknya sudah tidak ada. Hilang begitu saja. Dia menoleh ke belakang, berniat mundur dan kembali ke arah semula. Tapi jalan yang ia lewati tadi tidak ada. Kini hanya ada semak-semak rapat dan pepohonan yang seolah bergerak menutup jalan. Seakan-akan hutan ini hidup. Allahu Akbar. Ini hutan apa? Suara-suara aneh mulai bermunculan. Bukan suara binatang, bukan pula suara manusia. Tapi seperti bisikan, pelan, ramai. Seperti orang-orang membicarakannya dari kejauhan. Pak Harto mulai melangkah lagi, kali ini lebih cepat. Pak Harto mencoba menerobos semak-semak untuk mencari jalan keluar. Tapi makin ia melangkah, hutan itu seperti berubah jadi labirin. Semua arah terlihat sama. Pohon, akar, kabut. Lalu ia melihat sesuatu berdiri di balik semak. Sosok manusia. Tegak. Diam. Mas, Bu, tolong saya nyasar. Teriak Pak Harto. Sosok itu melangkah keluar, tapi saat wajahnya muncul dari balik kabut, Pak Harto mundur refleks. Wajahnya terbalik, mata dan mulutnya ada di bawah, dagunya di atas. Lehernya memutar seret setelah 90 derajat, tapi tubuhnya tetap berdiri tegak. Sosok itu tersenyum, lalu mulutnya bergerak, bukan bicara, tapi tertawa, seperti kuntilanak tadi. Pak Harto menjerit, berlari ke arah berlawanan. Kakinya terantuk akar besar, dan tubuhnya terpelanting ke dalam jurang kecil. Pak Harto terbangun dengan tubuh penuh luka dan lumpur. Jurang itu tidak terlalu dalam, tapi cukup membuat kakinya terkilir. Ia merintih pelan, mencoba berdiri sambil memegang batang pohon untuk menahan tubuhnya. Saat ia berhasil berdiri, ia melihat sesuatu di kejauhan, gerobaknya. Tertancap di antara dua pohon, tampak bengkok, miring, tapi utuh. Ia memaksakan diri berjalan tertatih mendekatinya, tapi saat tiba di depan gerobak itu, darah menetes dari atas tudungnya. Pak Harto mendongak pelan. Seekor kepala kambing tergantung dengan lidah menjulur, usus menjuntai, dan mata melotot ke bawah. Ia terlonjak mundur, tapi tiba-tiba suara langkah kecil terdengar dari arah belakangnya. Ia menoleh. Seorang anak kecil berdiri di sana. Pakaiannya compang-camping, wajahnya pucat, dan kedua bola matanya kosong, benar-benar bolong. Pak, saya lihat Bapak jual sate. Boleh minta darahnya? Anak itu tersenyum, tapi dari matanya yang kosong, ular kecil menyembul keluar. Pak Harto menjerit dan memukul tanah dengan tongkat kayunya, lalu kabur sejauh mungkin dari tempat itu. Ia kembali lari tanpa arah, nafasnya tersengal. Tapi yang membuatnya benar-benar ingin pingsan adalah ketika ia tiba-tiba melihat rumah di tengah hutan. Rumah tua, kayunya lapuk, dindingnya dipenuhi akar menjalar.
tapi lampu di dalamnya menyala temaram. Pak Harto berdiri di depan rumah tua itu, ragu-ragu, tapi ia sudah terlalu letih untuk berpikir jernih. Ia butuh perlindungan. Barangkali ada orang baik di dalam yang bisa membantunya keluar dari hutan ini. Pelan-pelan, ia ketuk pintu rumah itu. Tidak ada jawaban, tapi pintunya terbuka perlahan sendiri, berderit pelan. Angin dingin menyambutnya dari dalam. Ia pun melangkah masuk ke dalam rumah itu. Ruangannya remang, bau apek dan kemenyan langsung menyergap hidung. Di dalam rumah itu hanya ada satu ruangan besar dengan lantai kayu dan kursi tua di pojok ruangan. Di atas kursi itu duduk seorang perempuan bergaun putih, rambut panjang tergerai menutupi wajahnya. Permisi Bu, saya nyasar. Boleh saya numpang sebentar? Suara Pak Harto pelan, nyaris berbisik. Perempuan itu tak menjawab. Ia tetap diam, wajahnya menunduk. Tapi pelan-pelan tangannya menunjuk ke sebuah ruangan di sebelah kiri. Tanpa pikir panjang, Pak Harto mengikuti isyarat itu. Ia membuka pintu dan masuk ke ruangan yang gelap total. Begitu pintu tertutup, tiba-tiba pelita di dalam menyala sendiri. Di ruangan itu, Pak Harto melihat puluhan tusuk sate berlumuran darah menancap di dinding. Ada baju seragam tukang sate, uang kertas usang, dan tengkorak manusia kecil di pojok ruangan. Innalillahi. Desis Pak Harto, napasnya tercekat. Ia sadar, ini bukan rumah biasa, ini tempat pembantaian, dan korban-korbannya adalah tukang sate seperti dirinya. Ia membalikkan badan, hendak keluar. Tapi sosok perempuan itu kini berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan wajah pucat dan mata merah darah. Sudah lama tidak ada tukang sate. Masuk kemari, aku lapar. Perempuan itu melayang masuk ke ruangan. Pak Harto mundur hingga punggungnya menempel pada dinding yang dingin dan lembab. Jantungnya berdetak sangat cepat, napasnya pendek-pendek. Perempuan bergaun putih itu kini melayang hanya beberapa senti di atas lantai. Gaunnya compang-camping, wajahnya perlahan terlihat jelas, pucat, penuh luka bakar, dan matanya menghitam seluruhnya. Kau adalah tukang sate ketujuh. Kami butuh darah untuk bangkit. Tiba-tiba lantai ruangan berguncang. Dari sela-sela papan lantai, cairan merah kental seperti darah mulai mengalir. Bau amis memenuhi ruangan. Dinding-dinding rumah menghitam, dan dari setiap sudut, tangan-tangan kecil mencuat keluar, meraih ke arah Pak Harto. Aku bukan siapa-siapa, Bu. Jangan ambil aku. Saya cuma nyasar. Ratap Pak Harto. Perempuan itu tertawa melengking. Suara tawa yang sama seperti tadi di hutan. Seketika lampu padam, dan saat nyala pelita menyala kembali, Pak Harto sudah terikat di tiang tengah ruangan. Di sekelilingnya ada 7 sosok kuntilanak, masing-masing mengenakan baju putih lusuh, rambut panjang, dan tubuh membusuk. Mereka membentuk lingkaran,
menyanyikan mantra dalam bahasa yang tak bisa dimengerti. Salah satu dari mereka mengangkat tusuk sate besar dan menusukkannya ke lantai, tepat di tengah lingkaran. Darahnya akan menumbuhkan kembali pohon keramat. Pak Harto berteriak sekuat tenaga, tapi suaranya ditelan oleh angin, oleh pohon-pohon yang merunduk, oleh jeritan roh-roh yang tertahan di rumah itu. Tepat saat tusuk sate raksasa itu hendak ditancapkan ke dadanya, sesuatu terjadi. Tusuk sate raksasa itu melayang di udara, siap menembus dada Pak Harto. Tapi tiba-tiba, getaran hebat mengguncang rumah kayu itu. Dinding-dinding bergemereta, lampu padam lagi, dan terdengar suara seperti jeritan ribuan arwah dari dalam tanah. Tusuk sate itu jatuh ke lantai dengan bunyi. Dan para kuntilanak terdiam. Mereka saling menatap, bingung dan marah. Lalu terdengar suara gamelan dari kejauhan, disusul suara langkah kaki berat. Dan dari balik pintu rumah, masuklah sosok tua berjubah hitam, bertongkat kayu. Wajahnya keriput, matanya tajam, dan suaranya berat namun berwibawa. Sudah cukup, kalian telah melanggar batas. Para kuntilanak menjerit, tubuh mereka berasap, seolah terbakar oleh kehadiran lelaki tua itu. Pak Harto nyaris tak percaya. Sosok itu seperti seorang dukun atau penjaga alam gaib. Kau siapa? Tanya Pak Harto dengan suara lemah. Aku yang menjaga batas antara hidup dan mati. Dan kalian, Katanya sambil menunjuk kuntilanak-kuntilanak itu. sudah menelan terlalu banyak korban. Dengan satu hentakan tongkat ke tanah, pohon keramat di luar rumah menyala terbakar. Asap hitam mengepul ke langit. Jeritan para kuntilanak terdengar memekakkan telinga. Satu persatu mereka meledak menjadi abu. Rumah kayu itu pun mulai runtuh perlahan. Api merambat ke dinding, atap mulai ambruk. Sosok tua itu menoleh ke Pak Harto dan mengangguk. Pergilah, kau bukan milik mereka. Lalu semuanya gelap. Pak Harto terbangun di pinggir jalan desa. Bajunya kotor, tubuhnya luka-luka, dan gerobaknya tergeletak di sampingnya, utuh seperti semula. Langit sudah pagi. Suara ayam berkokok, embun di rumput, dan sinar matahari hangat menyambutnya. Seolah malam mencekam itu tak pernah terjadi. Warga sekitar berdatangan, terkejut melihatnya. Pak Harto, astaga, sampean kemana aja semalam? Kami udah cari semalaman. Hutan itu kan angker, Pak. Gak ada yang berani masuk ke sana. Pak Harto hanya diam, matanya kosong. Ia menatap pohon-pohon di kejauhan. Masih bisa mendengar bisikan lirih, tawa tipis, dan bau kemenyan. Ia dibawa pulang, diobati, dan diberi makan. Tapi sejak kejadian itu, Pak Harto tak pernah jualan sate lagi. Dirinya lebih banyak duduk di beranda, menatap langit.
Kadang tersenyum sendiri, kadang menangis. Sampai suatu malam, tetangga sebelah mendengar suara roda gerobak berderit dari luar. Mereka mengintip dari balik jendela dan melihat Pak Harto mendorong gerobaknya di tengah malam ke arah hutan yang sama. Pak Harto, mau kemana? Ia tidak menjawab, hanya menoleh perlahan, dan senyumnya kini lebar dan dingin. Matanya kosong, dan di belakang gerobaknya terlihat sosok wanita berambut panjang duduk menghadap ke belakang. Dan sejak malam itu Pak Harto pun menghilang. Tapi beberapa warga yang lewat hutan kadang mengaku mendengar suara berderit dan mencium bau sate bakar. Jika kalian melewati hutan larangan itu di malam hari dan melihat seorang tukang sate berdiri sendiri, jangan pernah mendekat, karena yang kalian lihat mungkin bukan lagi manusia. Tamat.